si rambut putih yang akan menjadi calon presiden itu menurut Pak Jokowi. Langsung Mas Ganjar menjadikan foto rambutnya yang hitam untuk media sosialnya. Apakah ini sebagai penolakan kepada apa yang disampaikan Pak Jokowi, atau malah menyambut dengan riang tetapi dialihkan, atau ini merupakan tes ombak Pak Jokowi terkait apakah Mas Ganjar laku atau tidak, direspon positif atau tidak oleh publik? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Si rambut putih yang menjadi bahan perbincangan, siapa sih yang terjadi? Maksudnya kepada siapa? Apakah kepada Mas Ganjar? Pak Jokowi menyampaikan itu. Mengapa tidak harus terang-terangan? Begitu juga si muka yang kerut, siapa? Ayo kita baca di beberapa media. Selanjutnya nanti kita kupas apa arti itu semuanya. Pertama kita baca di Kompas, soal foto rambut hitam Ganjar, pengamat bukan tak enak kepada PDIP, justru manfaatkan momen. Jadi ketika Mas Ganjar menampilkan fotonya yang berambut hitam, itu hanya memanfaatkan momentum, malah bagaimana menarik kepada publik. Kemudian yang kedua, kita lihat di FIFA, pengamat, kode Jokowi soal kriteria pemimpin mengarah ke Ganjar dan Erik. Nah ini kan boleh saja pengamat mengatakan kalau ngomong ke rambut putih itu ke Ganjar, yang keriput itu adalah Erik, atau diterjemahkan lainnya. Jadi gimana sih Pak Jokowi itu? Wah. Kemudian ketiga di Detik, fakta dibalik Ganjar Pranowo berambut hitam yang bikin heboh. Ya ketika menampilkan di media sosial pakai hitam, langsung heboh. Dan selanjutnya di Tribun, kerap beri sinyal terkait figur Pilpres 2024, pengamat nilai Jokowi sedang cek ombak. Oke, kalian pilih yang mana? 4 tadi? Oke, kita pilih yang terakhir. Kerap beri sinyal terkait figur Pilpres 2024, pengamat nilai Jokowi sedang cek ombak. Oh, ini siapa pengamatnya? Apakah sinyalemen Presiden Jokowi terkait figur Capres 2024 di Tribun News yang kerap dilempar ke publik dinilai sebagai upaya tes ombak untuk mengukur tokoh potensial yang mendapat respon positif publik. Seperti diketahui baru-baru ini, pernyataan Jokowi saat bertemu kalangan relawan ramai jadi perbincangan. Jokowi saat itu menyebutkan ciri-ciri pemimpin yang menurutnya betul-betul memikirkan rakyat. Oh, maksudnya bukan yang terpilih sih, yang memikirkan rakyat. Jadi kalau yang lain, apakah Pak Jokowi juga memikirkan rakyat? Nah, kita bahas nanti. Hal itu bisa dilihat dari fisiknya, antara lain raut mukanya berkerut serta rambutnya putih. Pernyataan ini disebut-sebut mengarah ke Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, lantaran politisi PDIP itu berambut putih. Ini kita lanjutkan. Sementara beberapa waktu lalu Jokowi juga mengatakan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto boleh jadi keluar sebagai pemenang pada pemilihan Presiden 2024, menyusul dirinya yang sudah 2 kali menangi Pilpres. Ini Pak Jokowi ini seperti pengamat atau seperti apa? Nanti kita bahas. Pengamat politik dari Universitas Negeri Surabaya, UNESA, Agus Mahfud Fauzi, saya sendiri, memandang Jokowi nampak masih meraba siapa tokoh potensial untuk Pilpres mendatang. Berbagai pernyataan semacam itu dalam analisa Agus
menginsalkan Jokowi tengah melakukan semacam tes ombak. Ini ya memang betul, kemarin memang ada teman media mewawancarai dan saya katakan itu salah satu cara Jokowi untuk tes ombak, siapa yang mau akan dibawa oleh Pak Jokowi. Ayo kita lanjutkan. Makna di balik itu bahwa Pak Jokowi mempunyai agenda untuk Capres 2024. Namun masih belum yakin calonnya mendapat dukungan baik, sehingga caranya melempar ke publik sambil pengen tahu respon publik. Nah ini kan berbeda dengan yang waktu Pak SBY mau selesai, tidak seperti ini, tidak lempar-lempar begitu. Lebih lanjut, Agus menganalisa kemungkinan perbedaan figur yang didukung Jokowi dengan yang diusung partainya, yakni PDI Perjuangan, memang bisa saja terjadi, namun kemungkinan sama juga ada. Ya karena memang sampai hari ini belum ada selesai bagaimana Bu Megawati yang mempunyai hak prerogatif menentukan capresnya. Di satu sisi Mbak Puan survei belum ngangkat-ngangkat. Di sisi yang lain, Mas Ganjar bagus dalam hal survei, namun kelihatannya kok tidak dikehendaki. Ya kita belum tahu, yang belum selesai. Kita lanjutkan. PDIP sangat bergantung pada Bu Megawati sebab beliau yang mendapat amanah organisasi. Kalau Pak Jokowi berdasarkan pada respon publik yang dihubungkan dengan publisitas dan elektabilitas dengan standar bahwa dia orangnya Pak Jokowi, terang Agus. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Itulah yang saya sampaikan tes ombak Pak Jokowi dengan menampilkan, melempar sebuah statement. Bagaimana kalau sebelum si rambut putih dan muka kerut itu kan, ini Pak Prabowo yang akan menjadi capres nanti, semacam jatahnya Pak Prabowo. Mengapa? Ya karena sudah 2 kali berkontestasi. Itu kan selanjutnya saya dalam konten sebelumnya, seperti proses di Jawa Timur, Bu Hovifah sudah 2 kali kontestasi, gagal, dan selanjutnya didukung penuh oleh Pak Dekarwo. Nah, sekarang Pak Dekarwo itu kan sebagai pemenang, lawannya Bu Hovifah. Pada kesempatan nasional, Pak Jokowi sama Pak Prabowo kan sudah 2 kali berkontestasi. Dan Pak Prabowo relatif tetap konsisten untuk menjadi pelawan. Namun akhirnya dia menjadi bagian dari Pak Jokowi. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Sehingga kembali kepada statement pada waktu ulang tahun Perindo yang selanjutnya membuat geger, Pak Prabowo yang jadi presiden. Gak taunya kemarin, 3-4 hari kemarin menyatakan ciri-ciri yang akan menjadi pemimpin itu si rambut putih atau si muka keriput. Ya semuanya langsung mengarah, oh ini Mas Ganjar, tetapi si keriput, oh ini Mas Erik. Nah tapi kalau konten kemarin Pak Prabowo sampai mengatakan, saya juga rambut putih, jadi punya potensi. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Menurut analisis saya, apa yang menjadi pernyataan Pak Jokowi dari berbagai kegiatan itu, pertama, sebetulnya Pak Jokowi menyatakan itu pertama untuk bagaimana suasana forum bisa lebih hidup, supaya tidak tegang suasananya di berbagai forum yang terjadi, dan itu juga terjadi di berbagai partai politik atau di berbagai forum yang berbeda. Sehingga intinya itu joke, tetapi juga ada substansinya. Namun substansinya itu masih berproses. Kemudian yang kedua, sampai muncul nama Prabowo menjadi presiden atau jatahnya, kemudian muncul si rambut putih, muncul si keriput, itu kalau menurut saya tes ombak itu terjadi. Jadi sampai hari ini Pak Jokowi itu ya pengen sih ada semacam pelanjut kader yang sesuai dengan harapannya. Caranya adalah untuk mengetahui, dilemparlah yang namanya wacana tersebut, bagaimana publik meresponnya. Kalau pada Pak Prabowo dilempar temanya ini jatahnya Pak Prabowo, nah itu pasti bukan pasti, kemarin kalian tahu semuanya pro dan kontra.
Salah satunya, emangnya demokrasi itu ada jatah-jatahan, ada warisan. Wah, itu luar biasa pro dan kontranya. Dan ketika muncul si rambut putih, juga pro dan kontra muncul, klaim-klaim terhadap pro dan kontra. Mbak Puan pun juga ada yang mewacanakan ke sana. Namun yang lebih penting bahwa mengapa sih Mas Ganjar malah menampilkan fotonya dengan rambut hitam? Wah, ini kan kalau menurut saya supaya Mas Ganjar tidak ditembak begitu oleh publik. Tetapi minimal publik sudah mempunyai semacam persepsi, oh yang disampaikan Pak Jokowi adalah Mas Ganjar, tapi Mas Ganjar kemudian enggak. Itu kan lebih semacam meyakinkan bahwa publik melihat sebuah perubahan yang terjadi. Oh, asik juga ini. Selanjutnya, apakah Pak Jokowi sudah mempunyai keputusan terkait dengan siapa kader yang akan dibawa? Pak Prabowo, Mas Ganjar, atau Mbak Puan, atau Erik, atau yang lainnya? Kalau menurut saya sih, pertama Pak Jokowi itu berbeda dengan Pak SBY. Pak SBY tidak pernah menggadang-gadang seorang calon, tapi Pak Jokowi pengen sih ada yang tampil. Perbedaannya di situ. Kemudian yang kedua, kalau Pak SBY, nanti kalau kalian berbeda pendapat dengan saya boleh di komen. Nanti kita berdiskusi. Kalau Pak SBY relatif, ya biarkan ini pada generasi selanjutnya dalam proses meraih kekuasaan. Tapi kalau Pak Jokowi, bagaimana nanti kadernya melanjutkannya. Meskipun sampai hari ini kan Pak Jokowi juga agak dilema. Di satu sisi dia tidak mempunyai partai politik, tapi di sisi yang lain dia bisa secara tidak langsung memerintahkan para ketua partai politik untuk mengusung siapa kadernya, karena ada yang diinginkan siapa yang akan di-endorse. Tentunya endorse itu tidak kaleng-kaleng, tapi ya harus menang. Pecinta masa depan negeri, itulah suasana yang terjadi pada saat ini. Jadi kalau Pak Jokowi ngomong begitu tidak harus langsung direspon sama begitu. Kalau menurut saya itu tes ombak untuk bagaimana yang ditampilkan oleh Pak Jokowi itu kemudian mendapatkan respon publik. Kalau dia mendapatkan respon publik yang bagus, ya ini menjadi andalan. Tapi kalau tidak, ya mungkin mencari yang lain. Sehingga itulah nikmatnya hidup dalam demokrasi. Jadi selama belum ada janur kuning melengkung di kantor KPU, maka dinamika akan terjadi. Dan siapapun, tidak hanya Pak Jokowi, siapapun akan menampilkan pernyataan atau dinamika yang lain untuk menghadapi menuju 2024. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.